Hai guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini, aku akan merangkum alur cerita film yaitu Mortal Kombat 2021. Buat kalian pencinta game Mortal Kombat, pasti kalian gak asing dengan film ini. Ya, ini dia film yang dinanti-nantikan oleh orang Indonesia, yaitu film Mortal Kombat 2021 yang dibintangi salah satu aktor Indonesia yaitu Joy Taslim. Film ini merupakan film live action game Mortal Kombat lanjutan dari Mortal Kombat yang pertama di tahun 95, menceritakan tentang perjalanan seorang pria yang merupakan keturunan dari ninja terbaik zaman dahulu yang bernama Hanzo Hasashi, yang dimana ia harus bergabung dengan petarung yang lain untuk mengikuti sebuah turnamen yang bernama Mortal Kombat. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. So, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan kediaman Hanzo Hasashi yang ada di Jepang pada tahun 1617. Hanzo adalah seorang ninja yang sangat hebat. Hanzo mempunyai satu orang istri dan 2 orang anak laki-laki. Anaknya yang paling tua masih bayi, dan terdengar anaknya menangis terus. Saat itu, Hanzo akan mengambil air di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sang istri pun mendengar anak itu terus menangis. Ia pun menghampirinya. Di dalam rumah ia merasa kedinginan. Tiba-tiba terdengar suara keributan di luar rumahnya. Mendengar itu, ibunya langsung menyembunyikan anaknya yang masih bayi. Dan ternyata itu Bihan. Ia masuk ke dalam rumah dan menanyakan keberadaan Hanzo pada istri dan anaknya yang pertama. Namun istrinya tidak memberitahunya. Dan seketika itu tangan Bihan pun mengeluarkan es. Sedikit informasi, Bihan inilah yang nantinya akan menjadi Sub-Zero. Hanzo yang mendengar istrinya berteriak langsung menghampiri istrinya, yang mendapati istri dan anak sulungnya telah mati dengan luka tusukan es di tubuhnya. Setelah itu, muncullah anak buah dari Bihan untuk menyerang Hanzo. Hanzo yang sudah marah karena istri dan anaknya dibunuh, membunuh mereka satu persatu dengan brutal. Setelah mengalahkan anak buah Bihan, Hanzo pun bertarung dengan Bihan, yang dimana Bihan ditugaskan oleh kliennya yaitu Lin Kuei yang berasal dari Tiongkok untuk mengakhiri garis keturunan Hanzo. Akan tetapi di pertarungan ini Hanzo kalah. Ia ditusuk dengan pisau milik dia sendiri. Hanzo mengatakan kata terakhirnya, "Ingatlah wajah ini." Ia pun jatuh dan pingsan. Tapi di sini Hanzo mendengar anaknya yang masih bayi menangis. Ia mencoba untuk menghampiri anaknya. Tapi apalah daya, ia tidak bisa melihat anaknya. Ia pun mati terbakar dan tanda yang berbentuk naga yang ada di lengannya pun hilang. Sesaat kemudian datanglah Lord Raiden yang mengetahui kejadian itu dan juga membawa anak dari Hanzo yang masih hidup dan membawa pisau milik Hanzo. Kisah selanjutnya kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Cole Young. Ia adalah seorang petarung dari MMA. Ia mempunyai istri yang bernama Ellie yang sedang mempersiapkan keperluan Cole untuk bertarung. Tibalah Jax yang juga ikut menonton pertandingan itu. Akan tetapi, Cole kalah di pertandingan tersebut. Lalu kita diperlihatkan dengan dunia yang berbeda yaitu Outworld, yang di sana juga ada Samsung. Ia adalah kaisar di Outworld. Ia bertemu dengan Sub-Zero yang adalah Bihan yang telah membunuh Hanzo sebelumnya. Sub-Zero mengatakan keturunan dari Hanzo telah mati semuanya di abad dahulu. Samsung mengatakan pertarungan dari Outworld hanya butuh 1 kali kemenangan untuk bisa membuka gerbang dari bumi. Akan tetapi, ramalan mengatakan petarung ke-10 dari Outworld akan kalah. Samsung pun resah dan meminta Sub-Zero untuk membunuh semua petarung dari bumi.
Kita berpindah kepada Jax yang menemui Cole. Sebelumnya, Jax dan Cole tidak saling mengenal. Jax menanyakan sebuah tanda yang berbentuk naga yang ada di tubuh Cole. Putrinya pun berkata itu adalah tanda lahir. Jax sebenarnya sudah mengetahui tentang tanda tersebut. Saat Jax sedang mengawasi Cole yang sedang makan malam bersama keluarganya, tiba-tiba hujan salju pun turun, dan itu adalah ulah dari Sub-Zero. Jax kemudian membawa Cole dan keluarganya untuk kabur dari kejaran Sub-Zero. Di dalam mobil, Jax menjelaskan ia juga memiliki tanda naga di tubuhnya. Tanda naga itu adalah sebuah tanda atau undangan untuk orang-orang yang terpilih untuk bertarung. Itulah sebabnya kenapa Sub-Zero mengejar mereka. Tapi di sini Cole masih belum mengerti. Karena keadaan tidak memungkinkan, Jax pun menyuruh Cole untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman dan pergi menemui Sonya Blade agar Cole tahu yang sebenarnya, dan Jax yang akan menghadapi Sub-Zero. Setelah Cole mengantar anak dan istrinya, Cole pun pergi menemui Sonya untuk mencari tahu tentang tanda naga itu tersebut. Sonya menjelaskan tanda itu adalah sebuah undangan untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat. Sonya juga menjelaskan orang yang menyerang Cole adalah petarung dari Outworld. Sonya juga mengatakan banyak petarung dari bumi yang sudah mati. Di tempat Sonya, Cole juga bertemu dengan Kano yang juga mempunyai sebuah tanda naga di tubuhnya. Berbeda dengan yang lain, Sonya sendiri tidak memiliki tanda di tubuhnya. Tiba-tiba mereka didatangi binatang reptil yang bisa menghilang seperti bunglon yang dikirim oleh Samsung. Dan akhirnya Kano berhasil membunuh reptil tersebut. Cole sekarang sudah percaya kepada Sonya. Sonya adalah mantan anggota khusus dan Sonya terlibat dalam pertarungan Mortal Kombat karena dia yang mengumpulkan para petarung dari bumi untuk memenuhi undangan pertarungan di Mortal Kombat. Dan rencana mereka sekarang harus pergi ke kuil Raiden dan berlatih di sana. Sebelum pertarungan dimulai, mereka yang mempunyai tanda tersebut harus membuka arcana mereka. Arcana itu adalah ilmu atau kekuatan dari setiap petarung Mortal Kombat yang mempunyai tanda. Yang mengetahui jalan ke kuil tersebut adalah Kano, dan mereka bertiga pun menuju ke kuil Raiden. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Liu Kang, salah satu petarung dari bumi. Arcana Liu sendiri adalah api naganya, dan sekarang Liu yang menuntun mereka ke kuil Raiden. Dan kita juga diperlihatkan gambar-gambar sejarah pertarungan Mortal Kombat sudah ada ribu tahun yang lalu. Dan ternyata Jax juga sudah ada berada di tempat tersebut yang dibawa oleh Liu. What can I do? Lalu mereka dipertemukan kepada Lord Raiden. Lord Raiden sendiri adalah ketua dari para petarung bumi. Raiden sudah tahu kalau Cole belum siap untuk bertarung dan juga Sonya yang tidak mempunyai tanda naga. Tiba-tiba Sub-Zero datang bersama Samsung di kuil Raiden dan menyerang Liu Kang dan datang Kung Lao untuk membantu Liu. Kung Lao dan Liu Kang adalah saudara sepupu. Langsung perintahkan para petarungnya untuk membunuh para petarung dari bumi. Dan Raiden pun datang dan memasang perisai dari tongkat Raiden. Raiden tahu kalau petarungnya belum siap untuk melawan petarung dari Outworld. Dan sekarang para petarung dari bumi mulai dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao dan harus membuka arcana mereka masing-masing. Berbeda dengan Sonya, ia tidak bisa melakukan itu karena ia tidak memiliki tanda naga tersebut di tubuhnya. Dan kemudian Sonya melihat Jax pun sudah siuman dan memiliki lengan baru yang terbuat dari lengan robot. Di saat makan malam, Kano dan Liu Kang beradu mulut, dan sepertinya Liu Kang dan Kung Lao sengaja memancing amarah Kano. Dan Kano pun marah dan ia bisa membuka arcananya sendiri, yaitu laser dari matanya tersebut. Dan Cole tetap berlatih dengan berbagai cara, tapi tetap saja arcananya tidak keluar.
Raiden pun datang dan berkata Cole telah gagal menemukan arcananya dan tidak bisa ikut dalam pertarungan Mortal Kombat. Raiden pun menceritakan kalau sebenarnya Cole adalah keturunan dari Hanzo Hasashi. Ketika Hanzo mati, ia pergi ke neraka terdalam atau Netherlands untuk mencari balas dendam tanpa henti dan keturunan Hanzo yang masih tersisa. Raiden mengatakan ia yang menyelamatkan keturunan Hanzo yang masih hidup dan menyembunyikan di suatu tempat yang tidak bisa ditemukan oleh petarung dari Outworld. Dan itulah alasannya kenapa Cole yang mempunyai tanda naga itu, karena itu tanda yang turun-temurun berabad-abad dari ayahnya yaitu Hanzo Hasashi. Raiden pun kecewa dan menyuruh ia pulang kembali kepada keluarganya. Sedangkan di Outworld, para petarung sudah siap. Dan ini adalah Nitara, ini adalah Kabal, dan ini adalah Jenderal Reiko, dan wanita ini adalah Milea, dan satu petarung lagi yaitu Pangeran Goro yang mempunyai 4 tangan. Dan Kabal menemui Kano, ternyata mereka sudah saling mengenal. Kini Kabal mempengaruhi Kano untuk berpihak pada Kaisar Samsung. Kabal mengatakan kalau Kano ada di pihak Samsung akan menjadi kaya raya dan mempunyai kekuasaan, dan Kano pun menerima tawaran itu. Kano pun menghancurkan perisai dari Raiden, dan pertarungan dari Outworld bisa masuk ke kuil Raiden dan pertarungan pun dimulai. Save your breath, thanks. Di rumah Cole kedatangan salah satu petarung dari Samsung yaitu Pangeran Goro yang ingin membunuhnya, dan ia pun bertarung untuk melindungi keluarganya. Saat Cole melihat anak dan istrinya diserang, mulailah arcana dari Cole terbuka. Jax pun sudah terbuka arcananya yang ada di lengan robotikanya dan menjadi lebih kuat. Raiden membuka jalan untuk Cole agar ia kembali ke kuil, akan tetapi Kung Lao harus terbunuh saat Samsung menghisap jiwa darinya. Dan setelah itu, Raiden membawa mereka ke sebuah alam yang berbeda yang dimana adalah pertengahan antara batas bumi dan Outworld, dan Samsung tidak bisa mengikuti mereka. Raiden pun memberikan pisau terakhir yang dipakai Hanzo yang dimana masih ada darah dari Hanzo. Dengan menggunakan pisau tersebut, Cole akan dibantu dengan roh Hanzo itu sendiri. Dan sekarang mereka harus bertarung secara terpisah. Jax melawan Reiko, Sonya melawan Kano yang sudah berpihak pada Samsung, Cole dan Liu Kang akan melawan Milea dan Kabal. Sonya yang tahu dirinya tidak mempunyai arcana dan tanda naga, ia pun harus bertarung dengan cerdas. Kano pun tewas dan terlihat tanda dari Kano berpindah kepada Sonya Blade. Sonya pun datang membantu Cole untuk membunuh Milea dengan arcana yang ia punya yaitu laser di tangannya, sehingga membuat Milea menjadi sundar bolong. Sub-Zero pun datang ke rumah Cole untuk membawa istri dan anak Cole. Sub-Zero menunjukkan gelang putrinya kepada Cole. Seketika itu pun Cole mengejar Sub-Zero. Sampailah ia di suatu tempat yang sudah dipenuhi dengan es, dan ia melihat istri dan anaknya sudah membeku, dan pertarungan antara Cole Young dan Sub-Zero pun dimulai. Pesan dari Sub-Zero adalah ia bisa membekukan lawannya, dan seketika itu pun Cole menggunakan pisau milik Hanzo yang sudah terkena darah dari Cole. Saat Sub-Zero akan menusuk Cole dengan pisau Hanzo, Hanzo pun datang dan menyerang Sub-Zero dari belakang. Hanzo yang kini menjadi Scorpion, ia izin dari neraka untuk balas dendamnya kepada Sub-Zero, dan pertarungan pun dimulai. Ia pun membuka maskernya dan berkata, "Ingat wajah ini?"
dan Sub-Zero mengeluarkan pedang esnya. Dan kini ayah dan anak bertarung melawan Sub-Zero. Dengan kekuatan apinya, Scorpion pun berhasil keluar dari jebakan es, dan istri dan anak Cole pun sadar. Sub-Zero pun tak berdaya lagi, dan Scorpion pun mengeluarkan api dari mulutnya. Sub-Zero pun terbakar dan mati. Scorpion pun berpesan untuk menjaga keturunannya dan ia pun pergi. Kemudian Raiden datang bersama dengan yang lainnya, yaitu Liu, Sonya, dan Jax. Dan disusul juga oleh Shang Tsung, dan ia mengatakan akan datang kembali dan membawa pasukannya, dan terlihat mayat dari pasukan Outworld diselimuti asap hitam pekat. Dan Raiden pun mengeluarkan petirnya untuk membalikan Shang Tsung ke Outworld. Akhirnya para petarung bumi pun menang. Raiden mengatakan semua itu belum berakhir dan akan membuat daftar petarung bumi lagi. Berarti akan ada seri yang kedua dari film ini. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi rangkuman alur cerita film dari Mortal Kombat 2021. Jangan lupa untuk like dan komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima video-video terbaru dari channel ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, and see you!